kiriman guna-guna atau santet dan adanya hubungan dengan makhluk gaib, ular, dan kelelawar. Saya memilih angka kelahiran nomor 15. Ipah, wanita cantik yang lahir di tanggal 15. Korban guna-guna dan sering diganggu sosok gaib berupa hewan. Konon, sosok gaib itu selalu mengikuti dan membuat Ipah merasa kesakitan pada kakinya. Sampai kapan karma buruk ini akan dialaminya? Awalnya saya kan jualan itu es kopi di pasar. Pulang-pulang saya nggak ngimpi, saya lagi dipijitin kaki saya sama suami saya tuh. Pegel, capek, pijit-pijit. Lama-lama lagi saya berantem sama ular. Ini Bang kopinya. Ibu bayar Bu. Sama yang kemarin ya. Iya Bang, makasih ya Bang. Iya, sama-sama. Iya. Tunggu sebentar ya. Ini pasti warungnya Bu Ipa pakai pelet deh. Makanya bisa rame kayak gini. Bang. Ngopi di sini aja. Ngutang juga nggak apa-apa deh. Gak bisa mati. Pak bangun Pak. Ada apa? Ibu gak bisa gerakin kaki ibu Pak. Coba. Aduh. Bu, Bapak panggil tukang urut ya. Tunggu sebentar. Tahan Bu. Bu, udah selesai. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Bu. Makasih ya Bu. Isi dulu ya, Pak. Iya. Gimana Bu? Masih sakit Pak. Motor yang mana? Itu Pak, itu. Jangan ada ular. Emang saya lagi sakit terus, kaki saya dikejar sakit selama 4 tahun di jalan. Sebenarnya di sini saya ingin mengarahkan kamu ke medis. Selama ini yang saya lihat dalam penerawangan batin saya adalah pergi ke beberapa orang yang bisa. Tetapi kalau saya ngelihat di sini ada pengeroposan juga dan ada persendian juga dan ada berhubungan dengan ada juga medisnya di sini sedikit juga ada juga. Ada unsur black magicnya juga di sini. Saya ngerasa. Oh, ikut yuk. Jenguk Ko Ipe. Aduh, maaf ya, saya mau ke warung nih. Bendalan aja, boleh lah. Aduh, saya nggak bisa. Iya. Iya, jatuh nggak mau. Ih, serem banget sih. Mukanya hancur lagi. Aduh, kok bisa ya mukanya hancur gini? Itu Mbah. Mbah, aku mau korban kecelakaan itu gangguin Ipah. Pak,
barang-barang yang mau dibawa itu semuanya nggak ada yang ketinggalan kan ya Pak? Nggak ada yang lupa kan Pak? Pak, Bapak ditanya kok nggak mau jawab sih Pak? Bapak, Bu, mana sih kok Bapak nggak dibangunin? Kesiangan kita nih. Wah, ya Allah, Bu, Ibu. Bu, Bimo, bantu Bim. Ibu, bantu Bim. Bu, Ibu, kita bawa masuk aja, Pak. Oh, Bim, kenapa kamu? Bimo. Bimo. Tolong saya. Bim. Bim. Lepas. Bimo, lepas. Pasti hari ini Bu Ipa nggak jualan deh. Loh, kok jualan sih? Mantap. Nih, Pak Budi dulu. Silakan. Pak Agus, Ibu Ipa masih sakit ya? Iya, Pak. Kakinya masih sakit. Makanya saya gantiin jualan. Habis kalau nggak jualan, makan apa kita nanti? Ini rotinya. Kasihan ya, Bu Ipa sakit nggak sembuh-sembuh. Iya, makanya kita harus bantu gimana caranya warung ini supaya rame. Iya. Kok pada nggak takut ya di warungnya Bu Ipa? Takut kenapa, Bu Lela? Loh, emangnya nggak tahu? Air rebusannya kan pakai pakaian dalam wanita. Makanya rasanya jadi enak tuh air. Selama ini saya minum kopi di warungnya Bu Ipa, kagak ada apa-apa, biasa aja. Ya udah kalau nggak percaya. Udah Bu Lela, jangan bikin gosip. Itu dosa, tau nggak Bu Lela? Lihat aja ya, apa yang akan aku buat menghancurkan kamu ya Bu Ipa. Bagus, minta air panas ya, yang punya saya habis nih. Oh ya, Lel. Ambil sendiri aja di dalam ya. Pak, rotinya mana, Pak? Ini, baru nih. Yang kacang hijau ada mana? Kacang hijau. Pak Agus, ini apaan? Jorok banget sih. Apa sih? Waduh, kok ada celana dalamnya Pak Agus? Gimana sih Pak Agus? Tadi nggak ada apa-apanya kok. Pak Agus yang benar, Pak Agus. Kita udah bantu Pak Agus malah curang sama kita. Tega banget sih, Pak Agus. Kalau begitu kita hancurin aja warungnya. Jangan. Ini dagang udah nggak benar. Belum pada bayar. Kenapa ya ada sosok perempuan yang kecelakaan itu terjadi? Apakah kamu punya memori khusus seperti itu? Enggak, saya sering sering kayak orang halus tuh sering ngeliat. Orang halus sering lihat. Iya, kalau ada apa-apa sering ngeliat gitu. Sering kesurupan saya juga. Ibu, kenapa? Mohon maaf, dia kesurupan. Saya nggak bisa menenangkan dia. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ini Pak RT, Pak Ustadz. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pak, Bapak, aduh, Ya, Bu. Pak, Ibu mau ke toilet Pak. Ayo. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Bu. Hati-hati, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Pak, ada Pak RT datang Pak. Ibu nggak apa-apa? Nggak apa-apa Pak.
Pak RT, Iya, Pak. ada apa? Ini saya dan warga lain ada sedikit bantuan untuk pengobatannya Bu Ipah, Pak. Saya jadi nggak enak Pak RT, bikin repot warga sama Pak RT. Nggak apa-apa, Pak. Sudah selayaknya kita hidup bertetangga, harus saling bantu. Terima ya, Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Pak RT, tolong salamkan sama warga yang lain. Pasti Bu Ipah, nanti saya sampaikan. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari rumah Mbak Ipah. Sumbangan warga sudah saya berikan dan alhamdulillah mereka berterima kasih. Oh iya, Pak. Pak RT, Pak RT ngapain nyumbang buat Bu Ipah? Ya, Mbak gimana sih? Kan Bu Ipah lagi sakit, Pak. Ya kasih sumbangan dong. Dia itu sakit karena pesugihannya gagal. Apaan lagi sih? Orang lagi sakit kok masih bilang pakai pelet, Mbak? Iya, bener Mbak Lela. Mbak Ipah itu benar-benar sakit. Jadi nggak mungkin dia seperti itu. Ya mungkin dia emang sakit, tapi itu semua karena pesugihannya gagal. Makanya dia itu jadi tumbal. Mbak Lela, jangan asal menebar fitnah. Karena belum ada bukti kan, Mbak? Pak, saya lihat sendiri kalau dia itu menaruh pakaian dalamnya ke dalam panci. Semua di pasar juga tahu kok. Pak RT, kalau memang Bu Ipah itu pakai pesugihan, Pak RT harus bertindak, Pak. Iya, betul, Pak RT. Nah, saya nggak bisa bertindak dulu. Nah, sebelum ada bukti. Jadi Pak RT nggak percaya nih sama saya? Bukannya saya nggak percaya, Mbak Lela. Biar saya dan warga lainnya cari tahu dulu kebenarannya. Baru saya bisa bertindak. Kalau begitu, saya pamit ya, Mbak. Ayo semuanya. Mari, Mbak. Ayo. Sial, mereka semua nggak percaya lagi. Setelah ini pasti pocong-pocong datang ke rumah ini. Biarin aja, biar Ipa digangguin sampai mati. Aku adalah raja. Semua setan apapun harus tunduk padaku. Kok ada pocong di sini sih? Bukannya di rumahnya Ipa aja. Ternyata di rumahnya Ipa ada sosok manusia berwujud burung hantu. Burung hantu, Mbah? Iya, dia sangat ditakuti dan sangat kuat sebagai seorang pemimpin. Makanya hantu-hantu yang kamu kirimkan justru datang ke rumah kamu. Jadi Ipa memelihara sosok itu, Mbah? Bukan, sosok itu bukan peliharaan yang Mbak lihat di air ini. Banyak jin datang ke rumah Ipa. Rumah Ipa adalah terminal jin. Aku hanya tinggal menghasut warga untuk mengusir Ipah dari rumahnya. Rumah saya kata orang-orang katanya rumah saya tuh terminalnya jin-jin. Apa-apaan ini? Makanan kapan ini? Udah basi, bau ada uletnya. Ini baru Bimo siapin, Pak. Nggak mungkin basi. Coba dulu. Kok bisa? Kamu mau ngeracunin Bapak ya? Bapak jangan asal nuduh dong.
Bimo juga lapar. Bimo pengen makan. Masa Bimo nyiapin makanan basi kayak gini? Masih aja, Pak. Stop. Apa-apaan sih ini kalian berdua? Lama-lama nih bukan kaki ibu aja yang sakit. Tapi telinga ibu jadi panas dengar kalian berdua berantem. Udah. Makanan basi semua. Buang aja semuanya ini. Pak, mau dibawa mana, Pak? Gak tahu diri. Pak, makanan basi dikasih orang tua. Aduh, mulutnya. Pak, rasain. Kena kamu sendiri kan jadinya. Pak, jangan sembarangan kalau di Bimo. Awas kamu. Sabar, bagus, sabar. Kemana kamu? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Biar. Lepaskan, Pak. Lepasin dia, Mas. Biar. Malu, Pak. Malu, sabar. Sini kamu. Jangan lepas barang. Aduh, Bapak, kalian nih berdua. Aduh. Gimana, Bu? Saya mau bertanya. Rumah ini milik kalian? Kalau iya, emang kenapa? Siapa kamu? Saya kebetulan lewat. Karena saya punya kebiasaan melihat aura gaib di rumah ini. Rumah ini sangat panas. Lihat aja Ipah, pasti sebentar lagi kamu bakal dijauhin sama semua warga. Rumah ibu ini menjadi terminal jin. Saya itu nggak percaya sama dukun. Kalian semua, kalian juga harus hati-hati. Pengaruh rumah ini bisa kena kalian. Ayo kita kabur. Udah, kamu juga pergi. Ngapain di sini? Apaan itu? Mas, kenapa Mas? Waduh, kenapa ini? Berarti rumah Bu Ipa ini terminal jin. Itu bener ya? Buktinya teman saya ini pingsan. Jaga mulut kalian. Enak aja bilang rumah saya terminal jin. Jangan nyebarin gosip sembarangan ya. Bisa jadi teman kalian ini emang orangnya usil, suka buang air sembarangan. Jadi digangguin sama jin. Gak ada hubungannya sama rumah kami ini. Yaudah, bawa deh, yuk. Jangan-jangan bener kata orang-orang rumah kita ini terminal jin, Pak. Ya nggak mungkin, Bu. Aduh, kok jadi percaya juga sama hal-hal begituan? Kita harus gimana, Pak, untuk nyambung hidup? Ya, jualan kopi aja. Tapi sekarang keliling, pakai motor. Apaan sih ini, Pak? Rambut. Tolong, setan! Apa-apaan sih, Bagus? Udah malam, masih ribut aja, berisik! Ya, ganggu orang tidur aja nih Pak Agus. Mohon maaf, Pak. Bukannya kami mau bikin gaduh, tapi di dalam rumah kami ada setan. Makanya, sepertinya rumah Pak Agus secepatnya diadakan pengajian. Iya Pak Agus, kayaknya rumah ini banyak jinnya. Aduh! Rambut tuh! Rambut! Sepertinya kita memang harus segera mengadakan pengajian di rumah. Gimana kita mau ngadain pengajian di rumah, Pak? Kita kan nggak punya uang untuk nyiapin makanan warga, Pak. Bapak juga jadi bingung. Aduh, kenapa nggak ada yang bangunin sih? Aku kan harus jualan. Pak, aduh, biasanya Bimo terbangun kalau dengar suara azan, Pak. Terus kenapa hari ini kamu nggak bangun? Soalnya Bimo nggak dengar ada suara azan hari ini, Pak. Ibu juga nggak dengar suara apa-apa, Pak. Nggak dengar suara azan. Kenapa gitu ya, Pak? Pok, kabarnya Po Ipe sakit karena guna-guna orang. Tapi perasaan Bu Lela itu cuek-cuek aja loh sama kondisinya Bu Lela. Saya jadi mikir macam-macam deh. Ah, udah deh, pusing. Ngomongin orang aja. Aduh, gawat. Mereka udah mulai curiga lagi.
aku harus berbuat sesuatu nih. Bu Ipa, sorry ya baru bisa datang sekarang nih. Bu Lela, nggak apa-apa, nggak usah repot-repot, Bu. Ngapain kamu ke rumah saya? Kamu itu kan yang fitnah rumah saya ini terminal jin. Bu Ipa tenang dulu, dia ini orang pintar. Siapa tahu dia bisa bantuin obatin ibu. Mana yang luka? Biar saya sembuhkan. Pergi kamu! Pergi! Pergi kamu! Tuh kan dia datang. Burung. Bener kan tuh. Burung ya? Burung. Burung hantu. Hah? Dia Kenapa datang. Bunda Ipa yang Burung hantu? sendiri ya? Iya. She's really funny. Mana? Kan nyariin dia nyusul. Iya. Gak percaya. Burung hantu? Hai. Oh my goodness. Hai. An owl. Oh, bisa digigit hati-hati. Bang. Ya, cuma tanya bang. Alamat ini mana ya bang? Ini alamatnya. Itu rumahnya. Mana bang? Masa rumah si Regi ini nggak kelihatan ah? Maksudnya gimana? Ah, aneh lu ah. Ah, aduh. Suara siapa itu? Siapa itu? Keluar kamu! Bapak nggak dengar suara apa-apa, Pak. Ada apa sih? Pak, kita harus cepat-cepat bikin pengajian di rumah, Pak. Ibu semakin takut, Pak. Ya, tapi kita mau sediain apa buat warga yang mengaji itu? Kita nggak punya apa-apa buat disuguhin. Pak, di lemari itu kan ada kotak. Isinya kalung. Mas kawin dari kamu dulu. Ibu minta tolong. Bapak gadaikan aja ya. Nanti uangnya buat beli makanan warga yang pengajian di rumah kita, Pak. Ya, Pak, tolong. Tapi Bu, itu kan emas kita satu-satunya. Nggak apa-apa, Pak. Ibu nggak mau rumah kita angker, Pak. Ya, Pak. Lumayan, ada emasnya. Bapak kemana sih? Lama banget. Siapa kamu? Tidak! Tidak! Saya tidak mau! Pergi! Pergi! Ibu nggak apa-apa? Nggak ada apa-apa, Bu. Bentar.
Tuh kan, Bu. Nggak ada apa-apa kan, Bu? Tuh. Jangan sakitin dia! Terima kasih ya. Ini pasti gara-gara pesugihannya gagal deh. Makanya celaka. Kok kamu ngomong gitu, Len? Fitnah itu, nggak bener. Coba buktiin dong kalau bukan pesugihan. Bisa gak? Nah, begini. Kalau saya memang melakukan pesugihan, saya nggak akan bisa masuk ke dalam rumah saya ini. Aduh! Benar, berarti Pak Agus melakukan pesugihan. Tapi kan mereka tidak kaya. Kenapa mereka melakukan itu? Justru karena pesugihannya gagal. Makanya mereka nggak kaya. Tidak benar itu ya. Fitnah itu. Fitnah. Udah, kita pergi aja yuk. Jangan deket-deket keluarga Pak Agus deh. Nanti kita jadi korbannya pesugihan lagi. Ih, ayo. Aku jadi takut. Aduh. Bapak kenapa nggak masuk? Tadi Bapak mau masuk, tapi nggak bisa. Bapak nggak apa-apa kan? Bisa. Nah, ini bisa kok Bapak masuk rumah. Pak. Kenapa jadi kayak gini sih, Pak? Tadi Bapak jatuh dari motor, Bu. Tapi yang bikin Bapak tambah sedih, kalung emasnya jatuh dan diambil orang. Maaf ya, Bu. Ya ampun, Pak. Terus gimana kita mau menjamu warga? Kita kan nggak punya uang lagi, Pak. Pak, Bu, gimana kalau kita minta bantuan Pak Ustadz? Pak Ustadz pasti mau bantu kita. Maafkan Bapak ya, Bu. Ya udah, nggak apa-apa, Pak. Yang penting Bapak sehat, ya. Bapak pingsan, Bu. Pak! Tolong, Pak! RT, Assalamualaikum. RT, Assalamualaikum. Ada apa ini rame-rame? Pak RT, kita mau ngelapor Pak RT. Ya, kampung kita udah nggak aman Pak RT. Nggak aman? Nggak aman gimana masuk kalian? Ternyata Bu Ipa sudah menteror kami melalui makhluk jadi-jadian. Betul Pak RT, betul. Iya Pak RT. Bu Ipa itu pakai pesugihan. Dan yang membantu dia itu makhluk-makhluk gaib. Pokoknya kami mau Pak Agus sama Bu Ipa diusir dari kampung ini. Lihat saja rumahnya serem kayak gitu. Pasti banyak setannya. Iya benar Pak RT, rumah itu sarang setan Pak RT. Saya nggak bisa begitu aja mengusir seorang warga dari kampung ini. Lagian kalian semua nggak punya bukti. Kita semua jadi korbannya Pak RT. Kalau Bu Ipa sama keluarganya masih di sini, nanti ada korban-korban lain Pak RT melalui pesugihan Pak RT. Ya, emang Pak RT mau keluarga Pak RT sama Pak RT sendiri jadi korban? Apa tuh? Gimana nih Pak RT? Udah kalian semua tenang-tenang dulu ya. Biar nanti kita cari solusinya gimana. Waduh. Mana dia? Bu? Ibu? Bu? Apa kenapa teriak-teriak? Ibumu mana? Bukannya sama Bapak tadi, Bu? Iya, tadi memang tidur di sini. Bapak tinggal sebentar ambil minum. Kok tidur sini sih, Pak? Kenapa nggak di kamar? Sejak ada kejadian aneh-aneh itu, ibumu nggak berani lagi tidur di kamar. Coba, barangkali di kamar dia. Coba kamu lihat. Udah, mau cek dulu, Pak.
Tempat apa ini? Hah? Sebenarnya aku ada di mana? Kamu sekarang berada di tempatku. Aku mau pulang. Siapa kamu? Aku adalah calon suamimu. Aku ingin kamu yang menjadi ibu dari anak-anakku kelak. Semua permintaan kamu akan saya turuti. Jadi istri saya sekarang ada di mana, Pak? Sebentar, Pak. Saya coba terawang. Saat ini, istri Bapak berada di istana Murung. Bu. Pergi dari sini. Aku akan menjaga anak-anakmu. Sadar, Bu. Bapak-bapak, kita harus mengusir mereka sekarang juga. Kalau enggak, mereka bisa meneror warga. Betul, betul. Bapak-bapak, ini tidak bisa dibiarkan. Betul, kita harus usir. Ya, Ayo. Ipa! Ipa, keluar kamu ya. Ipa! Ipa, keluar, Ipa. Ipa, keluar, Ipa. Ipa! Keluar. Aduh, apa nih? Ayo, udah masuk. Wah, aduh, gimana nih? Kamu kan masih sakit, Bu. Jangan capek-capek dulu. Tapi kan aku mau melayani kamu, Pak. Gak usah dipaksakan. Akan ada Bimo. Nggak apa-apa, Pak. Ibu malah senang layani Bapak. Ibu ambilin nasinya ya, Pak. Aduh. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Kamu apa-apaan sih? Keterlaluan sampai bahasa gini. Sabar, Pak. Ibumu itu. Bapak dilempar-lempar pakai nasi, disiram air. Ibu juga nggak tahu, Pak. Tangan ibu bergerak sendiri. Memang mungkin gak sengaja, Pak. Saya heran. Kenapa ada hujan batu tadi ya? Itu pagar pelindung yang dibangun oleh Ipa sama keluarganya. Buat perlindungan apa, Mbak? Ya, perlindungan pesugihan mereka lah. Kita harus ngelakuin apa dong, Mbak? Kita bakar aja rumahnya. Ya, betul, betul. Kalau kita bakar rumahnya, mereka nggak punya tempat buat pesugihan lagi. Betul, betul. Ada apa ini malam-malam kumpul di sini? Kita semua mau bakar rumahnya Ipa, Pak RT. Astagfirullah. Kalian mau bakar rumahnya Ipa? Yes. Emang kesalahannya apa? Karena Bu Ipa melakukan pesugihan. Betul, Pak RT. Emangnya punya bukti kalau Ipa itu melakukan pesugihan? Sudahlah, lebih baik kalian semua pulang. Biar nanti saya bicara sama Ipa. Nah, nggak mau. Pokoknya kita semua mau ke rumahnya Ipa, Pak RT. Iya, Pak RT. Udah, sekarang kita kesana aja. Ayo. Ayo, kita bakar aja. Ayo, ayo kita bakar. Aduh, sakit. Kenapa? Aduh, perut ibu sakit, Pak.
Waduh, ini gendut begitu sih? Ya, seperti orang hamil. Padahal kemarin nggak begitu. Itu dia kemarin kagak. Iya. Pak RT, usir keluarga ini sudah meresahkan warga. Betul Pak RT, betul. Tunggu. Resah-resah. Memangnya apa yang sudah kami buat? Pak Agus, maafkan kami mengganggu ketenangan keluarga Pak Agus ya. Gak salah, Pak. Kenapa harus kita yang minta maaf sih? Ada juga Bu Ipa sama keluarganya yang udah merisaukan warga. Gimana sih? Bakar aja Pak RT, bakar. Ayo bakar. Pak RT rumahnya kan kebakar. Gara-gara dia. Betul Pak RT. Sakit hati. Bakar Bapak, aja. ibu-ibu tenang. Tenang ya, saya mohon. Tenang, Pak. Kita ini kurang tenang gimana sih, Pak? Kesurupan itu. Kalian berani membakar rumah ini? Apapun yang berani membakar rumah ini, kalian akan ikut terbakar. Gimana ini? Ayo, Sana juga. Pergi kalian. Pergi. Bu, saya ini suamimu. Ini anakmu. Bimo, Bu. Pergi kalian. Kemudian kita pergi aja, Pak. Jadi pulang, Pak. Sudah tidak ada yang mengganggu anak-anakku. Hawanya enak banget sih. Panas. Udah nyalain kipas, masih aja gerah. Banget. Tiap malam ada suara burung hantu. Aduh kaki. Aduh mata sakit aja. Mbah, aku mau Mbah ngirimin semua setan ke rumahnya Ipa. Baiklah, saya akan kirimkan makhluk yang paling kuat. Apa tuh Mbah? Tapi bisa kan menghancurkan rumahnya Ipa? Tentu bisa, karena makhluk ini yang dapat menghancurkan rumah Ipa. Mbah, kalau bisa sih sekarang juga ya Mbah ya. Kamu, saya akan kirimkan untuk menghancurkan rumah Ipa. Kali ini saya pasti berhasil menghancurkan rumahnya Ipa ya Mbah. Kenapa barang-barangku pada berantakan begini? Ada apa nih? Kenapa kamu bisa kalah dengan manusia burung hantu? Manusia burung hantu. Saya tahu tentang dia. Pasti dia sedang menunggu anak-anaknya lahir. Maksudnya Mbah gimana ya? Ya, karena seekor burung hantu akan melindungi anak-anaknya. Jadi maksudnya Mbah di rumahnya Ipa itu ada anak-anaknya manusia burung? Ya, betul. Pantes aja. Semua usaha aku tuh gagal. Ternyata dia tuh ada yang melindungi Mbah. Jumat kemarin aja saya ngimpi nih, ini saya dibelek. Kelihatan saya tuh dimasukin anak ayam. Saya panggil lagi dong, nanya-nanya lagi. Apa sih kata saya, kok paha saya dibelek dimasukin anak ayam. Dia bilang bukan anak ayam, punya anak kelawar. Kata. Saya kesurupan juga itu masuk, saya juga ngamuk-ngamuk gitu. Berantem lah itu dia berdua-dua itu sama orang pintar.
ngadu gitu. Kalau kata kita mau ngadu, baru saya mendingan. Jangan! Ternyata cuma mimpi. Saya bukan makanan kalian. Saya bukan makanan kalian. Kenapa sih berisik banget? Astagfirullahaladzim. Pergi kalian. Jangan pernah mengganggu manusia-manusia yang ada di sini. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Balila, nggak kenapa-napa. Pak Ustadz, minta maaf. Beneran makhluk-makhluk itu dari rumah saya, Pak Ustadz. Tapi saya nggak mau meliharanya, Pak Ustadz. Justru makhluk-makhluk itu ingin memangsa saya, Pak Ustadz. Saya tahu Mbak Ipa. Mbak Ipa itu tidak bersalah. Kalau bisa mulai besok, sering-seringlah dibuat mengaji, sholat, agar rumahnya tidak dibuat sarang jin-jin yang sangat jahat sekali. Iya, saya juga pengen bikin pengajian di rumah, Pak Ustadz. Ya, tapi saya nggak punya uang, Pak Ustadz, untuk menyambut para warga. Astagfirullahaladzim. Jangan terlalu memberatkan dirimu sendiri, Mbak Ipa. Itu tidak baik. Kalau memang tidak mampu, tidak masalah, Mbak Ipa. Seperti Mbak Ipa memberikan makanan kepada orang-orang yang mengaji di sini. Coba kalau dari dulu Mbak Ipa rumahnya dibuat pengajian, insya Allah tidak akan seperti ini, Mbak Ipa. Ya sudah, kalau begitu saya mau pamit dulu. Saya sama Pak RT mau balik dulu. Insya Allah besok saya sama warga akan mengadakan pengajian di rumah Mbak Ipa. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh ya. Makasih ya Bu Ipah. Saya juga mau minta maaf sama Bu Ipah, apalagi saya udah guna-guna Bu Ipah. Iya Lela, sama-sama. Seringkali kita menghubung-hubungkan suatu penyakit dengan hal yang gaib, seperti guna-guna, kerasukan jin, dan sebagainya. Tapi sebenarnya penyakit itu datangnya dari Allah, dan yang mampu menyembuhkan juga hanya Allah. Alhamdulillah, sejak rumah saya diadakan pengajian, semua makhluk gaib tidak ada yang betah di rumah saya. Karena makhluk gaib tidak suka dengan rumah yang sering diadakan pengajian.